Ya baik, perkenalkan nama saya Moses Wicaksono Kurniawan dengan NIM 260501201200005. Saya dari kelas Oceanografi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busan Adi Nugroho dengan NIM 260501201301000 dari kelas Oceanografi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Nisa Sutunasana dengan NIM akhiran 119 dari Oceanografi A. Izin menambahkan dan menyampaikan beberapa informasi terkait metode yang perlu digunakan dalam pengukuran arus di wilayah perairan Benteng Portugis, Kabupaten Jepara. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufa Fauzan dengan NIM 260501201300049 dari kelas Oceanografi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Clarissa Bandari dengan NIM 260501201200030 dari Oceanografi A 2020. Ya baik, di sini saya sebagai wawancara yang ingin membawakan suatu studi. Ya sebelumnya itu di Indonesia ini kan merupakan negara maritim yang memiliki wilayah lautan yang begitu luas, di mana pemanfaatan lautan tersebut khususnya di pesisir yaitu pantai memiliki daya tarik wisatanya ya, untuk income pada daerah lokalnya. Nah di sini ada studi kasus mengenai pola arus di Benteng Portugis. Sebenarnya untuk apa dilakukan studi ini? Di sini saya hadirkan 4 narasumber. Yang pertama yaitu Mas Busan ya. Untuk kepada Mas Busan, sebenarnya apa yang latar belakangi kalian ya melakukan studi pola arus sebaran di perairan Benteng Portugis? Silakan Mas Busan. Baik, terima kasih Mas Moses atas waktu dan layarnya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali timbul korban karena terseret arus dan tenggelam di beberapa pantai di Indonesia. Arus berbahaya seperti rip current merupakan salah satu penyebab angka kematian di pantai meningkat, terutama di pantai yang menjadi destinasi wisata. Mengacu pada pertanyaan tadi, hal yang menjadi pertimbangan kami sebagai tim dalam mengkaji pola arus di perairan Benteng Portugis ini adalah kelayakan pantai sebagai objek wisata. Hal ini berkaitan dengan perkembangan pesat objek wisata pantai Benteng Portugis. Oleh karena itu, kelayakan pantai dan keselamatan pengunjung harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Parameter yang kami jadikan acuan adalah pergerakan arus. Parameter ini kami pilih karena merupakan faktor besar yang akan mempengaruhi bentuk atau morfologi pantai, terutama sedimen, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi stabilitas pantai itu sendiri. Kelayakan pantai sebagai objek wisata dapat dinilai dengan pola arus yang bergerak. Pengamatan pola arus ini meliputi arah dan kecepatan arus sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menentukan nilai kelayakan pantai dan keselamatan pengunjung. Namun pengamatan langsung yang cukup sulit dan akan menyita banyak waktu dan tenaga, maka pengamatan ini kami lakukan menggunakan pemodelan matematik dengan pendekatan Software Surface Modeling System atau SMS dengan submodel Advanced Circulation Multidimensional Hydrodynamic Model atau ADC-IRC dengan verifikasi data lapangan yang kami kumpulkan selama 15 hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Mus. Baik, terima kasih kepada Mas Busan yang telah menjelaskan mengenai latar belakangnya ya. Berikutnya yaitu kita ke narasumber kedua yaitu Mbak Nisa ya. Untuk Mbak Nisa, lalu metode apa ya yang kalian gunakan gitu untuk melakukan studi pola arus di perairan Benteng Portugis ini? Silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Nisa Sutunasana dengan NIM akhiran 119. Izin menginformasikan terkait pengambilan ataupun metode yang dilakukan untuk mengukur arus yang terjadi di wilayah perairan Benteng Portugis, Kabupaten Jepara. Dalam melakukan pengukuran arus sendiri perlu dilakukan penentuan lokasi. Nah, penentuan lokasi ini didasarkan dengan menggunakan metode purpose sample method ataupun mengukur pada wilayah stasiun tertentu.
Nah, dalam pengukuran arus ini diperlukan beberapa data, baik itu data primer maupun data sekunder. Data primer sendiri berkaitan dengan data arus dan pasang surut yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan untuk data sekunder berupa data batimetri perairan dan angin yang bekerja. Untuk pengukuran data primer, yaitu arus dan pasang surut, diperlukan metode secara konvensional, yaitu untuk pasang surut sendiri dilakukan dengan menggunakan palem pasut yang dipasang selama 15 hari dan dengan interval 1 jam. Palem pasut ini mampu menentukan tipe pasang surut dan komponen-komponennya. Kemudian setelah dilakukan selama 15 hari, data pasang surut bisa diolah dan diperhitungkan dengan menggunakan metode Admiralty. Sedangkan untuk arus sendiri, ini juga menggunakan salah satu metode Euler berupa alatnya, yaitu ADCP ataupun Acoustic Doppler Current Profile berjenis Argonaut XR Sontex. Nah, untuk pengambilan data arus ini dilakukan selama 3 kali 24 jam dengan interval selama 10 menit. Untuk pengambilan data arus sendiri dilakukan sampling secara langsung dengan cara menurunkan ADCP ke wilayah perairan ataupun lokasi tertentu. Kemudian ADCP ini akan bekerja memperhitungkan kecepatan arus yang bekerja. Selama 3 kali 24 jam akan dihasilkan data output berupa nilai vektor dan kecepatan arus tersebut. Setelah semua data terkumpul, baik itu data primer maupun sekunder. Untuk data sekunder sendiri berupa angin dan kedalaman batimetri itu bisa didapatkan melalui website open source ataupun BMKG terkait. Ketika semua data sudah terkumpul, maka data tersebut akan diolah. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri ada 2 macam, baik itu dengan menggunakan metode deskripsi kuantitatif dengan pendekatan model numerik, yaitu dengan memanfaatkan software Surface Water Modeling System atau SMS submodel ADCIRC. Namun apabila tidak terlalu familiar dengan software tersebut, kita juga bisa menggunakan salah satu website open source yang bisa dimanfaatkan para mahasiswa juga untuk perhitungan ataupun pemetaan angin, bisa menggunakan WRplot. Kemudian penggambaran arus ataupun pergerakan arus bisa menggunakan Mike 0 ataupun Mike 21. Kemudian untuk perhitungan pasang surut sendiri bisa memanfaatkan software MATLAB yang memiliki kelebihan dalam jangka waktu tertentu daripada metode Admiralty karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengolah data pasang surut. Nah, setelah semua data tersebut selesai, nantinya akan dihasilkan grafik ataupun kondisi yang menggambarkan kondisi wilayah perairan tersebut. Kemudian dari grafik-grafik serta berbagai plotting akan diinterpretasikan sebagai hasil kondisi pasang surut ataupun kecepatan arus maupun hal-hal lain yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Nisa ya atas penjelasan metodenya. Ya. Selanjutnya kita ke narasumber ketiga, yaitu Mas Fauzan. Lalu dari studi yang telah kalian lakukan di sana, itu yang dilakukan lah, itu hasilnya apa? Seperti apa hasilnya? Kepada Mas Fauzan dipersilakan ya. Jadi dari hasil metode yang telah digunakan dan dari penelitian lapangan dan dari pengolahan data yang dilakukan, didapatkan bahwa arah arus yang ada di daerah perairan Benteng Portugis Kabupaten Jepara ini, ketika dia pasang, dia mengarah ke arah barat dengan arah 250 sampai 300 derajat. Adapun ketika dia surut, dia mengarah ke arah timur dengan arah dari 50 sampai 100 derajat. Adapun arus yang dominan terjadi di daerah tersebut didominasi oleh arus pasang surut. Itu terlihat dari pengolahan yang ada di scatter plotnya.
Adapun pada pengolahan data pasang surut yang dilakukan dengan metode Admiralty, didapatkan bahwa muka air laut rata-ratanya adalah 69,14 cm. Adapun nilai HHWL-nya adalah 135,49 cm dan tinggi LLWL atau pasang surut paling rendahnya adalah 2,79 cm. Nah, dengan nilai Fromzal atau nilai pengolahan dari elemen komponen pasang surutnya yaitu 4,28, maka daerah perairan Benteng Portugis Kabupaten Jepara ini termasuk pada jenis pasang surut tipe harian tunggal. Adapun pada pengolahan pemodelan arus yang didapatkan, nah dia mendapatkan 4, yaitu pada saat pasang tertinggi, pasang surut menuju pasang, pasang menuju surut, dan surut terendah. Pada saat pasang tertinggi dan dari surut ke pasang, dia mempunyai arah yang sama, yaitu ke arah barat. Akan tetapi perbedaannya, kalau pada saat pasang tertinggi, kecepatannya itu adalah dari 0,06 sampai 0,255 meter per detik atau meter per sekon. Adapun pada saat surut menuju pasang, kecepatannya itu dia dari 0,002 sampai 0,499 meter per sekon. Nah, adapun pada saat dari pasang ke surut dan dari saat surut ke rendah, surut paling rendah, dia cenderung arahnya tadi mengarah ke arah timur. Nah, perbedaannya adalah pada saat dari pasang ke surut, dia berubah kecepatannya itu dari 0,0005 sampai 0,171 meter per sekon. Adapun pada saat surut terendah, kecepatannya dari 0,014 sampai 0,269 meter per sekon. Semua faktor ini disebabkan oleh keadaan geografis dan hidrooceanografi dari perairan Benteng Portugis Kabupaten Jepara. Sebagaimana kita tahu, lokasinya ini terletak di utara di utara Pulau Jawa, persisnya di sebelah utara Kabupaten Jepara. Nah, di daerah ini perairan yang dominan terjadi adalah perairan Laut Jawa. Sehingga ketika jadi arus yang ada di daerah di daerah ini rata-rata dia tuh mengikuti arah angin yang disebabkan oleh keberadaan angin muson barat dan angin muson timur di daerah ini. Sehingga ketika nanti dia ketika angin muson barat, dia nanti akan bergerak justru ke arah barat. Pasang surutnya itu dia akan mengarah ke arah barat. Adapun ketika nanti dia di saat surut, dia nanti akan mengarah ke timur. Nah, pengambilan data juga ini terjadi di bulan musim-musim peralihan. Di mana di musim peralihan ini, terutama dia mengambil di daerah-daerah di bulan-bulan sekitar bulan Mei sampai Juni. Ya notabene daerah ini tuh merupakan peralihan dari musim barat ke musim timur. Akibatnya apa? Dia nanti akan bergerak dan dia pola anginnya akan sedikit kacau dan juga agak berbeda dari itu, sehingga dia membutuhkan sehingga dia nanti akan menghasilkan data yang seperti yang terpampang pada jurnal tersebut. Ya baik, terima kasih kepada Mas Fauzan atas penjelasannya hasil ya dari studi yang telah kalian lakukan itu seperti apa. Lalu kita ke narasumber keempat yaitu Mbak Clarissa. Ya, lalu kesimpulan apa yang bisa diambil dari penelitian yang telah kalian lakukan gitu, yang merupakan studi pola arus di perairan Benteng Portugis, itu hasil simpulannya jadi seperti apa? Silakan Mbak Clarissa. Halo, kembali lagi dengan saya Clarissa Manderi. Jadi, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu arus di perairan Benteng Portugis, Kabupaten Jepara, didominasi oleh arus pasang surut. Pola arus yang terjadi yaitu secara bolak-balik ke arah barat dan timur dengan kecepatan maksimum sebesar 0,475 meter per second dengan arah 269,9 derajat pada saat pasang, dan kecepatan minimum sebesar 0,015 meter per second dengan arah 93,8 pada saat surut. Adapun tambahan saran untuk penelitian yang mendatang, yaitu selain menggunakan metode Euler, dapat menambahkan juga metode Lagrange untuk pengukuran arus. Hal itu dilakukan agar mendapatkan perbandingan hasil yang didapat apabila menggunakan metode yang berbeda, dan juga menunjukkan metode mana yang lebih unggul untuk pengukuran arus di perairan. Sekian dari saya, terima kasih.